Sekarang banyak yang orang lebih ngerti futsal, orang yang lebih expert di futsal di Tangerang. Cuman buat gua ngelihatnya gini, mereka jalan masing-masing. Oh. Mereka jalan masing-masing, mereka dengan kepentingannya masing-masing. Dengan kerajaannya mereka masing-masing. Dengan kerajaannya mereka masing-masing. Mereka punya klub A ya urus A sendiri, B urus sendiri. Tapi karena sekarang udah ada AFCOT ya, ada AFCOT sih, mereka bersatu ya, mereka bersatu. Tapi nggak tahu lah kerjanya mereka itu bersatu apa enggak, tujuannya mereka bersatu apa enggak. Apakah AFCOT ini cuma jadi wadah doang nih untuk mereka eksis di futsal. Tapi kan yang gua lihat ya, sorry kalau gua salah, mereka masing-masing sendiri. Halo Sobut, sobatnya futsal. Salam sejahtera untuk kita semua. Penelisik kali ini bersama Coach Dean, yaitu yang lebih dikenal sebagai pelatih-pelatih di luar Indonesia ya Coach ya? Ya. Nah, kita akan menanyakan karir, prestasi, dan tanggapannya Coach Dean sebagai pelatih. Apakah beda cara melatihnya untuk melatih lokal dan non lokal? Oke, langsung saja kita sapa Coach Dean. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Luar biasa. Makasih udah diundang di OnePub. Mudah-mudahan bisa jadi inspirasi, bisa jadi manfaat buat orang. Amin. Karena kita selalu memberikan edukasi tentang seputar futsal. Iya, betul. Sebelum masuk ke pertanyaan inti, boleh tahu nggak sih nama Coach Dean itu apakah nama asli atau emang ada nama panjang lagi? Kalau Dean itu nama panggilan. Oh, nama panggilan. Nama dari kecil. Nama gua aslinya Adian Gestiano. Adian Gestiano. Wah, iya, cuma kayak berbau-bau. Orang nggak ada yang tahu nama asli gua, cuma taunya ya Dean aja. Dimanapun lu tanya Adian Gestiano dimanapun juga nggak ada yang tahu kecuali teman-teman sekolah gua ya, atau keluarga gua. Taunya ya cuma Dean aja. Oke. Siapa yang ngasih nama dia? Pertamanya sepupu gue. Iya. Pertama sepupu gue di Bandung. Oke. Kepanjangan manggilnya katanya, ya udah lu Dean aja ya. Udah sampai sekarang bawa hoki juga namanya. Bawa hoki juga sampai dikenal jadi pelatih di luar ya. Bawa hoki juga alhamdulillah. Tuh. Pelatih menjadi pelatih Liga Pro mungkin ya, Brunei Darussalam. Liga Pro di Brunei Darussalam. Luar biasa. Umur berapa sekarang Coach kalau gitu? Waduh, umur ya. Iya. Tahun 2020 ini 41 gue. 41 gue. Malam 4 cok. Malam 4. Udah punya buntut 2 gue, jadi 41. Istri 1 coba sih. Masih 1. Masih 1. Sampai saat ini masih 1. Iya. Anak buntut 2 tadi ya? 2. Laki perempuan? Ada laki ada perempuan, lengkap. Pas dong. Pas. Ikut program dia. Iya. Enggak juga sih, enggak sengaja kalau yang enggak sengaja. Tapi alhamdulillah dapat rezeki baru. Yang pertama laki atau yang kedua? Laki, umur 11 tahun. Yang pertama? Iya. Bakal diturunin nggak sih ini? Tekad-tekadnya coach ya? Kalau gue sih ngelihatnya dia mau kemana, gua dukung. Tapi kalau misalnya dia mau main di futsal, mau main di sepak bola juga silakan. Sampai saat ini sih dia latihan futsal. Dia latihan futsal, dia bola iya, futsal iya, gitu. Berarti disupport aja mas? Disupport aja. Bapaknya disupport aja. Nah, yang lebih menariknya lagi, selain Coach Dean ini melatih Brunei Darussalam, dia juga besar dan berkembang di bidang futsal di kota Tangerang ini. Baik, kita tanya lagi aja nih ya. Apakah Bang Dean nih dulunya seorang pemain futsal sebelum menjadi pelatih futsal? Gua main dulu di Pofta ya, Pofta itu futsal kota Tangerang. 2004 awalnya. Oke. 2004 sampai 2008. Jadi 2008 itu pada saat Liga Futsal Amatir 2008 tiba-tiba gua ditunjuk nih sama Bang Mulyadi nih. Sama Pak Asep untuk jadi asisten pelatihnya. Merangkap pemain juga. Gitu. Terus di tengah-tengah kompetisi Bang Mulnya agak-agak mundur, akhirnya gue yang naik jadi pelatih. Jadi nggak sengaja di situ. Berarti dipilih sama siapa waktu pertama kali? Sama Bang Mulya, sama Pak Asep sih ya, sama Pak Asep. Yang awal ngajak Pak Asep, teman di guide sama Bang Mul. Wasit sekarang wasit ya? Pak Asep Basuni wasit. Oke. Itu awalnya gitu. Jadi pemain dulu 2000. Bola pernah bola juga? Bola pernah. SSB kali? Sampai Suratin pernah. Luar biasa. Berarti
pas jadi pelatih di futsal, main futsal gara-gara main futsal. Gara-gara main futsal. Iya. Gara-gara main futsal. Berarti tahun 2008 tuh. 2004 sampai 2008 di Povta ya. Tapi kalau misalnya main futsal di Jakarta cuma main begitu-begitu aja sama Bang Robi Hartono sama Bang Fenas Duta Barat itu udah. Dikenalin sama futsalnya mereka terus ke Tangerang, pada saat ke Tangerang main di Povta. Gitu. Gimana sih Bang ceritanya? Lu bisa dipercaya jadi pelatih? Ya itu dia awalnya. Ditawarin jadi asisten pelatih dulu. Oh. Terus ya udah dilanjutin. Terus 2008 itu di bulan Februari apa Maret, Futsal Kota Tangerang punya tim putri. Wow. Punya tim putri waktu itu Baru mungkin ya? Baru banget. Baru banget. Waktu itu pemainnya yang sekarang masih aktif Rani Mulyasari, Odoy, kemudian itu Barani itu salah satu udah banyak idolakan. Iya, terus Koben ya, terus Ayu Kurni. Oh iya, Ayu Kurni. Siapa lagi waktu itu di awal-awal ya? Kalau Citra juga pernah, Citra Adisti, cuman dia masuknya di 2010 kalau nggak salah. Itu yang ngelatih lu, Bang? Yang latih gue, coachnya gue. Dari situ dipercaya tuh jadi pelatih Povta, pelatih Futsal Kota Tangerang sampai 2012. Di situ gue cut jadi pelatih Futsal Kota Tangerang. Gitu. Oke. Apakah menjadi pelatih futsal adalah salah satu impian lu, Bang? Impiannya dari kapan nih maksudnya? Kalau dari cita-cita sih nggak ada ya. Oh, maksud gue, lu kan awalnya pasti main futsal sekedar iseng atau emang udah ada hobi? Itu cuma sekedar hobi. Pengennya jadi akuntan sih awalnya ya. Kuliah gue juga di situ soalnya. Kuliah juga di akuntan, bukannya sarjana olahraga. Oke. Cuma sampai 2012 itu gue sih putusin tadinya nggak mau jadi pelatih futsal lagi. Udahlah, stop gitu ya. Tapi ada rezeki lagi 2013 dibawa ke Kabupaten Brebes. Ngelatih tim porpropnya di sana. Pas lu masih aktif di kuliah? Udah selesai. Udah punya istri juga waktu itu. Berarti emang niat tuh kerja kantoran? Kerja kantoran tadinya, jadi akuntan. Gak taunya dapat rezekinya dari lapangan. Dari lapangan. Waktu itu udah kerja di Bank Danamon. Udah kerja di Bank Danamon, tapi gue cuti, gue ambil latih di 2013 karena yang ngajaknya punya jasa besar sama gue di futsal. Gue nggak bisa tolak ke sana. Terus 2014 gue stop lagi nih. Gak mau ngelatih futsal lagi lah. 2015 ada ajakan dari Grace, dari Ayu untuk bikin Wijaya Sentosa klub. Nah waktu itu kan lisensi gue belum cukup tuh. Syaratnya waktu itu AFC 1, gue masih nasional. Diajaklah Bang Robi nggak, gue ajak Bang Robi masuk situ. Tadinya gue udah ada Bang Robi, ya udahlah, gue bantu sampai proses verifikasinya selesai dia ikut liga. Gue udahan, tapi Bang Robi bilang temenin gue, gitu kan, temenin gue. Nah pada saat di Liga 2015 itu gue dapat kenikmatan sebagai pelatih futsal. Dari situ langsung jadi cita-cita, jadi impian. Dan salah satu impian gue adalah gue bisa ngelatih tim di luar Indonesia. Wah, luar biasa. Memang sudah cita-cita bisa ngelatih tim di luar Indonesia. Berarti lu pelatih yang berlisensi AFC level berapa? Sekarang AFC 1. Harusnya kemarin April ngambil level 2, cuman karena ini Covid di-cut, jadinya masih ditunda. Diundur ya? Diundur masih. Oke. Tadi kan lu udah ceritain sedikit tentang bagaimana latar belakang lu sebelum menjadi pelatih sampai dengan menjadi pelatih ya. Nah, sekarang ini masuk ke prestasi pertama, tertinggi, dan terakhir. Waduh, kalau prestasi pertama jadi apa pelatih ya? Di mana aja tuh, Bang? Prestasi pertama waktu di Povta Putri. Runner up sih ya waktu itu ya. Oh, runner up. Runner up di Piala. Luar biasa itu runner up juara 2. Piala Rita Subowo se-Indonesia waktu itu. Wow. Mainnya di Pondok Indah. Memang anak-anak kita luar biasa sih pada saat itu, performnya luar biasa anak-anak itu gitu kan, karena kita juga ada. Putri ya? Putri. Putri. Terus kalau tertinggi belum kayaknya ya, paling gue jadi runner up Liga Futsal Brunei aja sih 2017. Makanya waktu itu kita langsung main di Piala AFF Championship, cuma di situ gue babak belur. Dan itu tertinggi dan terakhir kayaknya. Tertinggi dan terakhir itu kayaknya. Yang di Brunei itu. Yang di Brunei itu. Tertinggi dan terakhir itu. Tapi lu salah satu yang bisa dibilang menjadi coach kebanggaan mungkin ya. Dari yang nol mungkin lu didik tuh pemain-pemain futsal di Brunei. Oh iya. Iya dong. Ada beberapa, kalau misalnya di Indonesia yang putri ya, Koben, kemudian Odoy, Fitri Samsu, walaupun sekarang jadi selebgram bukan jadi pemain futsal. Terus Citra Adisti, walaupun nggak lama ya, Citra Adisti itu nggak lama ya. Ada kebanggaan, itulah mungkin buat gue prestasinya.
bukan cuman trofi atau piala yang gue ukur sebagai prestasi. Jadi ya, itu pemain-pemain prestasinya. yang dibentuk oleh hasil keringat lu juga tuh Iya, untuk iya. Terus di Brunei ada Nabil, ada Ajim, ada Najib yang sekarang main di tim nasional Brunei. Oke. Itu sih, itu aja sih. Oke. Bagaimana bang ceritanya lu bisa ngelatih tim pro Liga Futsal Brunei Darussalam? Timnya kalau nggak salah kemarin kita udah sharing Arbisam ya. Arbisam FC dari Arbisam kota FC. Tutong. Tutong, bukan di Bandar Sri Begawan, Oke. di kota kecil. Oke. Awalnya gue kenal sama yang namanya Mr. Kahar. Mr. Kahar Iya. itu yang punya Kahar Futsal Club. Ah, Waktu itu dia bilang mau ambil gue ya. untuk ngelatih timnya. Iya, Cuman betul. karena Liga Brunei waktu itu kan sistemnya kualifikasi. Iya. Dari 12 tim itu yang 15 tim yang boleh ikut hanya 8 tim. Kenapa begitu? Entahlah itu mungkin udah aturan dari federasinya ya. Oke. Gue juga nggak tahu. Cuma Main 7 tim hilang nih. Iya, 7 tim hilang, 8 tim lolos. Termasuk Arbisam. Termasuk Arbisam. Kahar enggak. Oke. Kahar enggak lolos. Akhirnya ya sudahlah, bukan rezeki gua gitu ya, walaupun tadinya udah deket banget nih sama. Oh berarti sama- sebelum ke Arbisam lu ke Kahar lu. Tapi belum sempat ngelatih, hanya baru rencana. Dia waktu itu bilang kalau lolos ke liga, saya akan pakai coach Dean, dia bilang. Oke. Akhirnya nggak lolos ke liga, tapi dia merekomendasikan Pak Haji Ishak yang punya Oke. Arbisam itu Iya. untuk pakai gue. Merekrut jadi. Merekrut pakai pelatih. gue. Tapi juga itu prosesnya nggak semudah itu ya, gue langsung berangkat nggak. Gue harus Dites juga nggak sih? dites banget sih enggak ya, cuman lu sebagai pelatih mau metode latihannya apa, konsep bermainnya apa, tujuannya, targetnya apa. Oke. Sebetulnya waktu itu gue buta banget nih. Iya. Arbisam ini klub sekelas apa nih? Nah. Pemainnya sekelas apa nih? Iya. Akhirnya gue cari informasi dari Kahar, kemudian ada dari kebetulan kenal juga sama Pendi, Iya. pengurus federasi. Dia bilang, dia cerita banyak bahwa Arbisam ini tim kecil, tim dari kota kecil, tapi punya semangat yang bagus, punya luar pemain, biasa ya? punya pemain yang asli daerah Tutong, tapi semangatnya luar biasa gitu. Iya. Ini tantangan buat gue gitu kan. Iya. Iya. Terus si ownernya juga Pak Haji Ishak bilang, kita yang penting bermain, gak ada target apa-apa gitu ya. Cuman kalau gue kan selalu punya target. Harus. Kalau nggak punya target itu bahaya buat seorang pelatih. Akhirnya oke, gue punya gambarannya seperti itu, gue bikin metode latihannya seperti apa, pemain mau dijadiin apa nih? Iya. Ya udah gue bikin. Alhamdulillah hasilnya runner up ya, nggak disangka-sangka juga sih. Awalnya nggak disangka-sangka, Runner memang up di nasional Brunei. di nasional Brunei runner up. Karena kalau misalnya hitungannya cuma tim Brunei itu kita juara. Karena yang juaranya Pahang Rangers dari Malaysia kan. Iya. Mereka pakai pemain asing lah. Satu tim pemain asing semua orang Malaysia. Kita kan enggak. Kenapa gitu? Ya karena mereka tim tamu, tim yang diundang oleh Federasi Brunei untuk Iya. main di liganya gitu kan. Karena kurang apa gimana? Entahlah, gua nggak tahu itu ceritanya. Tapi yang pasti itu Pahang Rangers ada waktu Iya. itu, Rico Julkarnain pun main di situ. Hitungannya juara lah, kalau buat gue itu juara di liga. Makanya kita lolos AFF Cup gitu. Ya sudah, dari situ Brunei langsung ngelihat, wah ini siapa ini orang Indonesia Iya. ini bisa bikin tim dari kota kecil, dari kampung, Iya. bisa juara, Sampai bisa- terdengar bisa- ke kota bisa ya. juara liga. Gitu. Iya, sampai terkenal ke federasi juga. Nah. Sampai yang waktu itu bilang bisa lah ke nasional tim Brunei. Iya. Saya bilang ya bisa aja karena ini profesional kan. Gue Iya. nggak ngelihat ini pesaing negara gue, nggak ngeliat kayak gitu. Yang penting gue kerja, gue profesional. Berarti di itu tim. di tahun berapa itu kalau boleh? Sesudah pulang dari Piala AFF 2018. Karena waktu itu pelatihnya nasional tim itu Kusmaini Nur. Iya. Sudah diganti dan mau ada pergantian pelatih, salah satu calonnya adalah gue. Salah satu calonnya gue. Cuman pada sampai saat ini tim nasional Brunei-nya nggak jelas karena kesultanan gitu ya. Waduh, gue juga karena kesultanan bahaya juga nih ngomongnya. Ya karena memang aturan sultan gitu ya. Akhirnya Mungkin sampai aturan sekarang ini ya. belum. Aturan turun temurun mungkin itu. Aturan iya, Yang, karena- yang sakral tuh yang. Iya, karena kan negara absolut segala sesuatunya apa kata dia gitu Nah, kan. betul. Apa kata dia bilang nggak bikin tim, nggak bikin tim. Gua kata dia A ya A. Iya, Nggak bahkan bisa. sampai sini kan- ada toleransi ke B. Sampai saat ini kan liganya belum juga jelas nih mau dimulai kapan. Rencananya Juli kemarin tapi karena Covid mundur lagi. Iya. Itu sih bisa sampai ke Brunei ya. Ya kayak gitu, dan salah satu cita-cita terbesar gue sudah digapai nih. Apa tuh? Yaitu melatih tim luar negeri. Tapi nggak cukup sampai di situ, gue pengen latih ke Asia. Mungkin rezekinya Eropa ya Eropa. Wih, Ya kan? Tapi sampai saat ini gue ikhtiar aja. tapi gue Ikhtiar. doain lu semoga terkabul Sip, cita lu. sip. Bah. Ikhtiar gue selalu ikhtiar karena ikhtiar itu kan usaha ya. Iya, betul. Doa itu kan rezeki itu kejutan.
Nah, Itu kan jadi gue ikhtiar, gue doa. Rezekinya ya nanti Allah yang nentuin lah. iya. Gitu. Berarti lu ngelatih di Brunei itu 2018? 2017. 2017. 2017. Sampai berapa tahun tuh? 2017 satu musim. 2018 itu kan AFF Cup, AFF Iya. Futsal Cup Championship. Tapi di 2018 itu stop Liga Brunei sampai tahun ini. Walaupun kontrak gue masih berlaku, tapi karena nggak ada Sultani bilang stop. stop. Akhirnya ada di kontrak itu kan yang force major ya, Iya. yang bisa diputus karena liga tidak berjalan ya. Akhirnya gue balik ke Indonesia. Mungkin karena olahraga di sana futsal ini kurang terkenal mungkin ya. Olahraga apapun sih di sana nggak diperhatiin sih ya. Oh, Sepak bolanya aja kan cuma ikut liga Singapura. Sepak bolanya baru tahun ini sepak bolanya dia bikin liga sendiri. Itu sih paling. Itu sih Brunei itu masalahnya itu. Gitu. Oke. Apa yang lu rasain, Bang, saat pertama kali dipercaya melatih futsal di Brunei Darussalam? Wah, rasanya ya pasti bangga sih ya. Terus bangga aja sih, terus deg-degan juga, tantangan juga. Kemudian ini juga pertama kalinya gue harus merantau keluar Indonesia gitu ya. Bebannya gini. Indonesia ini salah satu negara yang kuat futsalnya di Asia Tenggara. Nah, Jadi pastinya ketemu. ekspektasinya tinggi lah. Iya, betul. Gue takutnya nggak bisa memenuhi ekspektasinya nih, Oh. tapi alhamdulillah kan bisa. Gitu, walaupun di Brunei jujur hatersnya banyak. Haters Lebih Arbisam. lebih parah Nggak dari juga Indonesia. sih. Dia ngomongnya lebih direm omongannya, nggak kayak orang Indonesia yang nggak pakai otak ngomongnya gitu. Betul. Kalau di sana dia pakai Iya. otak. Masih difilter mungkin Masih ya. difilter. Jadi hatersnya banyak terutama untuk Arbisam. Kenapa pakai pelatih luar, pakai pelatih Indonesia, sok-sokan pakai pelatih luar, gaya-gayaan pakai pelatih luar gitu ya. Terus Emang di kota sendiri di Brunei ini emang nggak ada gitu ya? nggak ada, semua pakai pelatih lokal. Semua pakai pelatih lokal. Bahkan ketika gua gagal di AFF Cup itu Instagram gua diserang ratusan komentar dari orang-orang sana. Arbishamnya juga diserang, cuman ya Dari mungkin fans fanatik ya bisa mungkin. bisa jadi sih kayak gitu. Cuman kan kita realistis aja main di AFF satu grup sama Myanmar sama Australia, kita cuma Waduh. bisa menang satu sama Kamboja. Nah, Ya persiapan seadanya lah, ya lu wajar-wajar aja gitu ya. Cuman omongannya masih direm, nggak kayak orang Indonesia gitu. Mungkin kalau itu masih halus banget. Masih halus. Tapi kerasa. kerasa dikit. Tapi kalau orang Indonesia udah gua blok satu-satu kali tuh. Udah gua blok satu-satu karena pasti omongannya udah nggak enak banget Udah tuh. pedas banget karet Iya, gua. dibacanya. Gitu sih. Oke. Nih, Bang, ada masalah yang berbeda nggak sih, Bang, di saat lu melatih tim futsal lokal dengan non lokal? Bedanya Ya. apa ya? Mungkin gini. Bedanya karena Brunei itu peringkat futsalnya di bawah Indonesia, Ya. jadi etos kerjanya juga pemain-pemainnya tidak sebaik Indonesia ya. Ini minusnya gitu kan. Mereka Kenapa dia lebih suka nyender? Lebih suka iya rebahan karena dari daripada olahraga? kecil kan udah disendokin udah disuapin sama sendok emas dia. Oh, Jadi iya, ya betul. santai, latihan Iya. juga nggak terlalu kita kerasin dikit salah, iya. kita lembek salah Nah. gitu ya. Akhirnya kita main di tengah-tengah. Akhirnya yang gua hajar adalah intensitas latihan yang gue tinggiin. Seminggu sehari bisa 3 kali latihan, pagi, siang, malam gua hajar latihan di situ supaya Istirahat sore doang ya? istirahat sore doang. Dan nggak cuma latihan, Iya. makanan harus dijaga. Kita udah kasih menu-menu yang ini, dan untungnya mereka disiplin sih masalah makanan, masalah istirahat mereka disiplin. Oke. Cuma ada beberapa yang nggak disiplin lah. Gitu, ada beberapa yang kita bisa toleransi sih sedikit. Iya. Walaupun itu nggak benar untuk atlet, tapi ya kita toleransi lah dikit. Gitu. Tapi kalau misalnya di Indonesia kan masih banyak pemain yang etos kerjanya bagus ya, pemain yang disiplin juga banyak gitu ya. Kalau dibandingin sama Brunei ya, karena gue cuma ngelatih di Brunei. Tapi kalau sama negara-negara yang futsalnya maju, Contoh ya, kita ambil Indonesia aja. Kita juga udah cukup lumayan maju nih sampai sejauh ini. apanya tuh? Futsal ya? Futsalnya. Iya. Etos kerja pemainnya Iya. masih banyak yang oke lah. Iya. Disiplinnya tinggi, attitude-nya bagus, skillnya juga bagus. Masih oke lah dibandingin di Brunei. Kalau ngomongin soal dapur, Iya. dapurnya futsalnya di Brunei sama di Indonesia bagusan mana? Dapur apanya nih? Materi, uang. Ya, mungkin itu. Mungkin dari segi persiapan untuk individu pemainnya. Kalau di sana dapurnya apa ya? Sama-sama aja sih. Sama-sama aja. Sama-sama aja latihan dengan tim, Iya. kemudian
kalau di sini masih ada latihan individual training gitu ya. Kalau di sana lu ngarepin pemain-pemain lu individual training ya nggak mungkin lah. Gitu ya, mereka sibuk dengan hahahinya, sibuk dengan kesana kemarinya di luar jam latihan gitu. Paling itu sih, makanya kurang. Tapi kenapa nggak Bang Dean tegesin gitu? Ini tuh nggak benar untuk kamu gini dan sebagainya. Susah karena gini, kalau kita batasin, mereka nggak nyaman. Impactnya kan main mereka nggak bagus, di latihan nggak perform, di pertandingan nggak perform, sama kita juga jadi hubungan yang nggak baik. Jadi kasarnya gini, ya udah lu mau bikin apa terserah, asal lu perform di lapangan. Asal konsisten. Di saat latihan tepat waktu. Iya, latihan tepat waktu, materi latihan lu hajar gitu ya, perform pokoknya lah. Oke. Gitu. Siap. Lu jadi pelatih akademi di Jakarta, Bang? Iya. Kenapa lu nggak jadi pelatih di akademi Tangerang? Awalnya karena gue udah lama ninggalin Tangerang sih, maksudnya gini, tinggal di Jakarta ya. Dari 2013 gue udah tinggal di Jakarta. Jadinya gue lebih banyak berinteraksi di Jakarta. Tapi boleh lu kenalin dulu nggak, Bang, ke Sofut ini akademi apa yang lu latih di Jakarta? Arbisha. Basura Muda Futsal. Basura di Muda Jakarta Futsal, di Jakarta Pusat, sama Alpasya Futsal di Jakarta Selatan. Itu punya istri. Punya istri. Dua, Pusat dan Selatan. Pusat dan Selatan. Oke, lanjut, Bang. Karena berinteraksi di Jakarta, punya kesempatan di Jakarta, akhirnya buka di Jakarta gitu kan. Karena di Tangerang juga gue pikir udah banyak akademinya, udah banyak yang pintar futsalnya. Tapi kan lu salah satu pelatih yang kredibel juga, Bang. Iya, awalnya sih gue juga pengen ya, cuman kayaknya kenapa ya? Tangerang udah banyak hal buruk yang gue terima dari Tangerang sih ya. Jadi gue juga agak trauma sih ya untuk membangun futsal Tangerang lah. Banyak hal-hal yang pada banyak saat hal gue yang membuat lu kecewa mungkin. Ya, di Popta dulu di futsal kota Tangerang, dari yang mulai uang nggak ada, nggak keluar, kebutuhan tim nggak terpenuhi segala macam, sampai susah-susah sendiri gitu ya. Bahkan pengurusnya cuek, pengurusnya juga banyak yang apaan sih gitu kan, lu mau ngapain sih gitu. Ya udah gitu. Tapi kan sangat jauh signifikan berbeda nih, Bang, dari zaman lu yang 2004 sampai dengan 2008 sampai 2020 ini. Iya sih, sekarang banyak yang orang lebih ngerti futsal, orang yang lebih expert di futsal di Tangerang. Cuman buat gua ngelihatnya gini, mereka jalan masing-masing. Mereka jalan masing-masing, mereka dengan kepentingannya masing-masing. Dengan kerajaannya mereka masing-masing. Dengan kerajaannya mereka masing-masing. Mereka punya klub A, ya urus A sendiri, B urus sendiri. Tapi karena sekarang udah ada AFCOT ya, ada AFCOT sih, mereka bersatu ya. Mereka bersatu, tapi nggak tahu lah kerjanya mereka itu bersatu apa enggak. Tujuannya mereka bersatu apa enggak. Apakah AFCOT ini cuma jadi wadah doang nih untuk mereka eksis di futsal. Tapi kan yang gua lihat ya, sorry kalau gua salah, mereka masing-masing sendiri. Masing-masing urusannya yang sendiri. Lu maksud masing-masing sendiri tuh kabupaten? Oh, enggak. Apa gimana? Setiap orang punya timnya masing-masing, ya jalan aja masing-masing, ngurusin timnya aja masing-masing. Si A ngurusin tim A-nya, B dengan ngurusin tim B-nya, tim C-nya gitu ya. Dan cuma sedikit orang yang pengen memikirkan hal itu. Sedikit ini minoritas nih. Jadi ya nggak bisa ngapa-ngapain juga. Gitu, nggak bisa ngapa-ngapain juga untuk ngebesarin futsal. Khususnya yang gue bicarain kota Tangerang ya. Nggak bisa begitu juga sendirian, punya masing-masing. Kan harusnya gimana nih caranya kita memikirkan bareng-bareng yuk untuk futsal kota Tangerang maju. Coba saling merangkul gitu, bukan saling memukul, terus saling mengilhami begitu kan, jangan saling menghakimi gitu kan. Betul. Terus apa ya, kita bareng-bareng memikirkan sama-sama. Yang punya hobi di futsal dan punya biaya, ya support itu. Pemerintah support dengan sarananya, prasarananya. Kita udah punya GOR sebenarnya yang bagus, yang gitu kalau ya. bisa dibilang semi profesional ya. Iya, Standar kalau kita ngandelin pemerintah, dia udah sediain GOR terus diminta uangnya juga kan nggak kayak gitu juga kan. Mereka juga banyak yang mesti dipikirin gitu, bukan cuma futsal doang gitu. Salah satu anggaran dan pelatih-pelatih yang bersatu untuk men-share ilmu mereka nih. Men-share ilmu mereka. Sekarang kurangnya Tangerang apa sih? Pelatih-pelatih banyak. Pemain potensial banyak, bahkan sekarang bertebaran di klub Liga Pro. Ada Panji, ada Kakek, siapa lagi ya? James, Revi, yang sampai jauh-jauh ke Young Rior Sulsel gitu kan. Itu kan sebetulnya modalnya udah banyak nih. Gitu. Terus sekarang gimana caranya secara kelompok, secara sama-sama sekota Tangerang ini bikin futsal kota Tangerang maju.
kita nggak perlu ada tim futsal profesional di Indonesia dari Kota Tangerang sih, nggak perlu kayak gitu juga. Gitu. Tapi banyak kegiatan-kegiatan yang mengedukasi futsal di Tangerang harusnya. Coaching klinik yang banyak itu bagus. Pertemuan-pertemuan antar pelatih, antar stakeholder futsal, antar yang hobi dan bisa support futsal itu juga bagus. Memikirkan gimana caranya, kita udah punya sarananya, kita sudah punya SDM-nya. Tinggal sekarang bagaimana sistemnya untuk bikin futsal Kota Tangerang. Iya, futsal Kota Tangerang itu maju gitu. Itu aja sih. Oke. Berarti kenapa lu memilih akademi di Jakarta daripada Tangerang? Karena alasannya mungkin relasi lu untuk ngelatih akademi di Tangerang nggak ada, apa gimana? Di Tangerang gue sedikit sekarang. Paling yang masih yang sekarang relasi gue di Tangerang ya orang-orang lama kayak Apri, Yudi Openg, Pak Asep, Bang Mul, Pak Bob, Pak Dudung. Cuma itu aja yang mereka udah memang dari dulu sudah ngurus futsal sampai sekarang. Tapi kayak model Pak Dudung, Pak Bob, Pak Asep yang ini ngerti futsal, Bang Mul, justru mereka sekarang hilang. Justru mereka harusnya bukan hilang, mereka menghilangkan mundur sendiri loh. Maksudnya harusnya mereka dirangkul nih, diajak lagi nih, diminta pemikirannya nih gimana dulu mereka bisa majuin futsal Kota Tangerang di nasional. Di nasional loh. Pofta itu dulu salah satu pencetus BFN. Informasi yang gue dapat ya. Badan Futsal Nasional itu salah satunya pencetusnya, pendirinya adalah Pofta. Orang-orang seperti Bang Mul, Pak Asep, Pak Dudung, Pak Bob ini orang-orang yang harusnya sekarang dirangkul nih. Diajak lagi nih, Pak. Yuk, kita bangun lagi futsal Kota Tangerang. Ini mereka kan sekarang bukan nggak mau, tapi kan mereka juga mungkin seperti yang disingkirkan aja gitu loh. Seperti disingkirkan buat gue ya, seperti disingkirin. Karena gue nggak putus hubungan sama mereka. Gue masih suka ngobrol via WhatsApp, via telepon, bahkan ketemuan. Dari bicaranya seperti itu. Padahal gue pengennya ya mereka dirangkul. Kalau misalnya gue harus balik lagi, oke, balik lagi. Dengan mereka orang tapi. Mereka yang ngerti futsal, mereka yang mau membangun futsal Kota Tangerang. Bukan orang-orang yang cuma pengen mikirin futsal untuk dirinya sendiri, untuk kelompoknya doang. Gitu. Kalau sekarang kan banyak yang untuk kelompoknya aja. Mungkin itu alasan kekecewaan lu kenapa lu. Iya, salah satunya itu. Tapi gue next akan buka di Tangerang Akademi. Gue akan buka semacam coaching klinik atau training rutin di Tangerang untuk para pemain, untuk para pelatih. Bukan gue paling pintar di sini, bukan gue juga paling hebat di sini, tapi gue cuma mau men-share ilmu gue yang sedikit. Kenapa gue malah majuin futsal Jakarta, gue malah majuin futsal Bali. Sedangkan lu lahir di Tangerang. Dan gue pun gede jadi pelatih juga di Tangerang selama 4 tahun gitu loh. Itu dia. Tapi gue next akan itu, gue akan ajak yang senior ini untuk merapatkan barisan lagi. Gue akan ajak teman-teman gue yang dulu pernah jadi pemain gue untuk memikirkan lagi konsep apa yang akan kita bikin nanti. Dan lu mencoba untuk merangkul orang-orang terdahulu mungkin ya. Iya, dan gue nggak peduli sama orang-orang yang mau ngomong apa kayak bodoh amat. Mau ngomong B, bodoh amat. Lu mau ikut silakan, enggak juga nggak apa-apa. Gitu. Yang penting apa yang kita lakukan benar. Iya. Dan untuk kemajuan futsal. Iya. Oke, Bang. Lu kan jadi pelatih akademi. Itu mau deh. Kan lu udah lama nih, Bang. Di luar kota terus untuk melatih. Iya. Setelah sekian lama lu di luar kota dan kembali ke Tangerang, ada perbedaan nggak sih, Bang? Futsal Tangerang ini? Jujur gue udah lama nggak ngedenger berita futsal Tangerang. Iya. Semenjak gue keluar dari 2013 itu gue nggak pernah mau tahu perkembangan futsal Tangerang gimana. Yang gue tahu cuman ikut Porprov, dapat medali ini. Cuman mereka kayak gimana sistem pembinaannya, mereka bagaimana menyusun struktur organisasinya, gue nggak tahu. Gue juga nggak pengen tahu juga sih, karena itu kecewaan guanya sudah terlalu dalam. Akhirnya gue jadi nggak pengen tahu. Paling gue ada informasi sedikit gue denger dari Pak Dudung karena gue masih bantu di Bocyu. Di 2016 gue denger info dari Pak Asep karena gue masih berhubungan sama dia, baik WA maupun ketemu di tempatnya dia tuh di depan gor ini. Paling itu Pak Bob. Informasinya dari mereka aja. Sisanya gue nggak tahu. Tapi kan informasi itu sangat penting, apalagi lu pengen buka akademi di Tangerang. Iya. Ya tapi gue ini aja apa yang gue pikirkan aja gue jalanin. Yang penting lu pikir ke depan aja. Ke depan aja. Gitu aja. Ada nggak sih, Bang, permasalahan yang terus terjadi di futsal Tangerang ini yang dari dulu nggak kelar-kelar, Bang?
Kalau semenjak gua keluar nggak tahu ya permasalahannya apa ya, tapi mungkin ya kalau menurut analisa gue itu dia tadi, mereka sibuk dengan kelompoknya masing-masing, pengen eksis sendirian gitu ya, bukannya memikirkan. Pengen eksis sendirian berarti bukan karena satu tujuan yang ini dong bang. Iya, pengen maju kelompoknya aja, misalnya. Bersamaan, iya, klub A Kota Tangerang, tapi mereka tidak terlalu memikirkan bagaimana prestasi futsal Kota Tangerang secara keseluruhan. Maksudnya tim futsal Kota Tangerangnya. Mereka kan urusnya masing-masing aja. Gua nggak bisa sebut siapa-siapa aja ya, yang pasti gue udah tahu lah sebenarnya siapa-siapa aja gitu kan. Yang ngerasa, yang lu pada ngerasa aja sih, yang lu pada sosokan pengen majuin futsal Kota Tangerang tapi nothing lah. Iya betul. Gitu. Oke. Dan menurut lu bagaimana nih bang untuk menyelesaikan masalah tersebut? Iya, itu tadi yang pertama gue bilang, gua nggak bisa sendirian. Gua nggak bisa sendirian, Pak Asep nggak bisa sendirian, Pak Bob nggak bisa sendirian, Pak Dudu nggak bisa sendirian, Bang Mul nggak bisa sendirian. Tapi langkah pertama gue adalah merangkul mereka dulu nih. Kalau yang muda-muda ini nggak bisa diajak-ajakin, karena mereka merasa pintar lah, merasa apalah, merasa apa, bodo amat lah. Gue nggak peduli. Yang penting gue jalan sama yang senior ini. Bang, kalau misalnya ada pertanyaan lagi, ntar duitnya dari mana? Nah, gue nggak pikirin itu dulu. Gitu, duitnya mau kegiatan ini duitnya dari mana, ntar gue datang sendiri kok. Gitu aja. Seperti sekarang yang penting gue matengin konsepnya dulu. Dalam waktu dekat gue bikin. Dalam waktu dekat, nggak nyampe akhir tahun udah langsung gue bikin konsep itu. Realisasi langsung. Konsepnya dari sekarang udah gue bikin. Gitu. Bahkan hari ini pun gue bakal ketemu sama yang senior mungkin untuk langsung bikin konsep kayak gitu. Akhir tahun ini atau awal tahun? Sebelum akhir tahun ini udah langsung gue bikin aja. Luar biasa. Karena gitu, semakin cepat semakin baik. Semakin baik ya. Yang mau ikut, ayo. Tapi nggak mau ikut, bodo amat. Bodo amat. Gitu. Oke. Nah, tanggapan lu tentang adanya media futsal Tangerang seperti apa bang? Contoh, OnePoop. Bagus sih ya. Gue sangat senang ada OnePoop di sini. Jadi bisa menginformasikan, mengedukasi futsal yang baik dan benar. Dan satu, kita juga videoin full pertandingan. Ya, itu juga mungkin Liga Sabtu Minggu. Iya, kalau itu sering di apa ya? Diangkat kan jadi satu kebanggaan buat orang-orang yang main ya. Jadi mereka merangsang mereka untuk lebih baik lagi jadi pemain. Bisa untuk IO-nya juga lebih bagus lagi mengemas pertandingannya karena diliput media nih gitu ya. Diliput media nih. Jadi apa-apa kan kalau udah diliput media pasti orang makin kesini makin tertarik, bikin bagus nih supaya di medianya lebih oke lagi nih kemasannya nih gitu kan. Terus gue dengar juga OnePoop juga ada acara yang kayak gini-gini kan, lu interview sama pelatih lain. Penelisik. Ini bagus untuk inspirasi. Ini bagus untuk edukasi gitu ya. Dan ini harus lebih diperbesar lagi OnePoop ini. Harus lebih diperbesar lagi. Jangan pernah lelah untuk bantu memajukan futsal Kota Tangerang. Gitu aja sih. Dan ini gue apresiasi banget sama ada OnePoop ini. Gue juga senang bisa dikenalin sama OnePoop ini. Saya juga senang bisa kenal sama kalian. Karena salah satu visi kita adalah mendukung kemajuan penuh futsal Tangerang. Tangerang Raya ya. Nah, Tangerang Raya. Seluruh Tangerang. Seluruh Tangerang, oke. Bukan cuman kabupaten, kota, selatan, enggak. Semuanya rata kita pukul. Cuma kalau gue tadi awalnya ini futsal Kota Tangerang dulu deh, yang gue hajar futsal Kota Tangerang dulu deh, gitu kan. Karena kalau Tangerang Kabupaten udah punyanya siapa, Tangsel punyanya siapa, bukan urusan gue deh. Tapi kalau mereka nanti mau ada keinginan nggak sih untuk menyatukan yang dari selatan, dari kabupaten, untuk mampir ke kota? Bahkan satu Banten juga sebenarnya pengen, satu provinsi Banten pengen, dari Cilegon, dari Serang, dari mana-mana kita pengen satukan gitu ya, supaya futsal Banten provinsinya lebih maju lagi. Karena gue dengar Banten ini apa-apa prestasi bagus, duit nggak ada. Contoh 2016 kemarin orang kualifikasi udah capek-capek kesana kemari, lolos ke PON nggak berangkat, nggak ada otaknya kan itu kan. Lu nggak ngerasain pemain gimana capeknya bermain, gimana pelatih mempersiapkan program sampai mereka berdarah-darah lolos ke PON, terus nggak berangkat karena biaya. Berapa sih ngebiayain uang untuk PON gitu kan. Gue jadi pengen tahu yang berada di provinsi Banten di futsal itu siapa sih orang-orang itu? Ya kalau gue bisa bilang kasar ya, apa ya, bahasa yang pantas selain lebih halus dari apa ya, orang-orang kayak begitu yang duit nggak ada, nggak berangkat tim, satu kebanggaan provinsi kita nggak ada di PON yang harusnya sudah lolos gitu kan. Tapi PON ini udah disupport kan sama pemerintah. Iya, insya Allah seharusnya ada dana dong.
insya Allah disupport. Iya. Kalau pemerintahnya, kalau nggak jangan bicara pemerintah yang besar lah ya, mereka juga banyak urusan masing-masing lah ya. KONI lah, atau PSSI, Asprop lah, AFP lah. Atau ASKAP. ASKAP ini kan provinsi, ini kan PON ya. Iya. Jadi AFP, Iya. Asprop. Kalau orang-orang yang pada punya otak harusnya pada berangkat ke Papua. Nanti mungkin 2021. 2021 iya. Ya kalau lu nggak ada duitnya ya lu patungan sih berapa duit sih gitu kan, lu sedekah aja tuh hitungannya buat berangkat PON Tangerang, nggak miskin juga lu berangkatin PON gitu kan. Gitu aja sih. Ya, Gue kalau udah ngomongin hal kayak gini agak-agak ini juga gue. Greget juga ya. Greget juga. Gerah gua. juga. Gila, provinsi lain gampang banget berangkat gitu kan. Provinsi lain yang duitnya nggak sebanyak Banten bisa pergi coy. Nah kita Kota Tangerang, Cilegon aja udah kaya nih, dua kota dua daerah ini udah apalagi kaya nih, kabupaten. kabupaten nih. Nggak bisa biayain Banten, lu gila lu semuanya lu gitu. Iya. Gitu aja sih. Luar biasa sih. Tapi mungkin adanya Bang Dean kembali lagi di Tangerang mungkin bisa mengasih usulan-usulan tersebut mungkin ya. Mungkin bisa merenovasi. Iya, gue sih coba ya, tapi kalau misalnya gue sih yakin juga nggak didengar sih usulan gue. Tapi gue coba aja, gue Ya, sih siap. jalan sendiri aja. Gue juga yakin nggak bakal didengar sih. Gue juga nggak kenal AFP Banten siapa-siapa aja, gue nggak kenal. Nah. Gitu kan, gue kan nggak kenal. Lu Ya. juga baru kenal futsalnya juga nggak 2008 lu belum Ya. muncul lu di futsal lu gitu kan. Ya. 2004 gue udah muncul di futsal Tangerang, muncul di futsal Banten lu belum ada gitu. Ya, oke. Jadi gue nggak kenal gitu. Oke. Luar biasa tanggapannya Bang Dean. Oke, harapan lu untuk futsal Banten mau seperti apa, Bang? Seperti daerah lain lah. Ya. KONI-nya, Aspropnya, AFP-nya peduli sama AFP ya, terutama ya peduli sama olahraga futsal. Ya, gue harus ngiri loh. Gue bilang kita harus ngiri loh sama Kalsel ya, Kalimantan ya. Ya, oke. Kaltim, Kalsel, Kalbar yang mereka di 2008 tuh baru nggak kenal futsal sama sekali. Iya. NTB bahkan nggak kenal futsal, baru Iya. belajar futsal, tapi sekarang udah 5 langkah di depan kita. Sedangkan kita yang udah jauh lebih mengenal mungkin ya. Itu udah jauh lebih mengenal. 2004, 2001 Popta terbentuk. Nah, 2001 pertama kali kita ada coaching klinik sama almarhum Roni Patinasarani luar untuk biasa. Banten. Salah satu pelopor tuh. Untuk Banten Iya, waktu betul. itu. Tapi kita sekarang ketinggalan 5 langkah sama Sempat Kalsel. mampir ke sini? Sempat Almarhum mampir ke Roni sini. Patinasarani. Iya 2001. Wah, anjir. Gitu. Baru tahu saya coach. Iya. Lu mau ngulik Iya. futsal ini Banten Kota Tangerang, lu undang Bangmu, lu undang Bang Pak Asep. Siap. Dia suruh buka-bukaan di situ. Dia suruh buka-bukaan di situ. 2001 udah di gua 2001 belum join di sini, tapi gua tahu sejarahnya mereka dan cerita mereka. Tapi mungkin Bisa. tahu lu perkembangan ya secara keseluruhan mungkin. Iya. Karena gue juga nyemplung di Popta pada saat itu, jadi gue tahu lah cerita sejarahnya kayak gimana di Tangerang ini gitu kan. Nah, ini ada pertanyaan cepat. Oke. Yang terakhir nih coach. Siap. Ada 5. Yap, Bola atau futsal coach? futsal. Kenapa? Futsal masih bisa kemungkinan kita prestasi lebih tinggi bahkan masuk Piala Dunia ya. Oke. Dan masih sedikit tikus-tikusnya. Oh. Masih sedikit kotorannya dibandingin sepak bola. Sepak bola itu udah capek tuh ngebersihin kotorannya tuh. Udah bahkan sampai berkerak. Wah, berkerak udah susah pakai apa juga udah susah hilangnya tuh. Tapi kalau futsal kotorannya dikit singkirin, tikusnya dikit matiin, udah selesai dah. Jadi lebih milih futsal. Futsal. Alasannya itu. Oke. Ya, Yang kedua, yap, pelatih atau coaching klinik? coaching klinik. Kenapa? Karena masih pengen ngebina gue dengan coaching klinik, gue berharap bisa ngebina pemain, bisa nge-sharing sama pelatih-pelatih. Dengan ilmu lu yang sedikit mungkin. Dengan ilmu gue yang sedikit, gue bisa berbagi. Rendah hati banget gini, Bang Dani. Pembinaan berjalan. Tapi kalau pelatih kan yang gue pikirin udah bagaimana prestasi tim kan. Oke. Tapi kalau misalnya coaching klinik, jatuhnya kan coach edukator ya. Coach edukator gue bagaimana gue bisa membina baik pemain maupun pelatih, bisa mengedukasi Iya. semuanya. Jadi gue pilih coaching klinik dulu deh. Oke. Untuk saat ini ya. Oke, lihat ini. Yang ketiga, Yap, pelatih ngebangun pemain atau pemain yang ngebangun pelatih? pelatih yang ngebangun pemain, Pelatih, yang ngebangun pemain. kenapa gitu? Iya, pemain itu segala sesuatunya dia bisa, dia punya. Ya. Itu kan dari pelatih. Nah, Tapi memang ada sih pelatih yang dibangun oleh pemain, Iya. pelatih yang cuma cari reputasi, dia Nah. cari pemain-pemain bagus, Nah. juara, cuman menyelamatkan namanya. Yang pertama supaya terkenal lah. nah betul. Nggak banget terkenal, lu buat apa terkenal kalau kemampuan lu segitu-gitu aja. Buat nyari rate harga lah. Wah, kalau gue prestasi banyak, rate harga gue tinggi nih. Apalagi gue terkenal nih. Iya. Ya, ada sih yang kayak gitu. Oke, ada. Berarti lu lebih milih
pelatih yang ngebangun pemain. Gua nggak terkenal nggak apa-apa, yang penting pemain-pemain gue jadi semua, pemain-pemain gue terkenal semua. Itu satu kebanggaan. Lu. Trofi berjalan tuh, lebih berharga dari trofi juara liga kali gua itu. Itu aja iya. Tinggi banget sih. Iya. Okay. Yang keempat, Tangerang atau Jakarta? Tangerang. Tapi kan beberapa tahun ini lu bergerak di Jakarta. Kenapa gitu? Kenapa milih Tangerang? Sekarang kayaknya gue harus menjejakkan kaki lagi di Tangerang ya, supaya futsal Kota Tangerang punya tempat yang terhormat. Minimal di Banten dulu, baru di nasional. Dan itu butuh kerja keras, butuh kerja sama. Berarti selama lu melanglang buana, Kota Tangerang ini nggak ada tempat yang terhormat. Bagaimana? Belum kan? Mana ada tim Tangerang yang ada di Liga Pro? Mana ada Porprov Kota Tangerang udah dapat medali emas belum di Porprov? Wah, kalau soal berita itu mungkin belum, gua rasa belum. Gua kayaknya nggak pernah. Kalau nggak salah kabupaten pernah dapat. Tapi kalau Kota Tangerang kan belum. Gitu. Nah, berarti alasan lu untuk memilih Tangerang karena buat Kota Tangerang ini lebih terhormat. Iyalah, gue lahir di sini, gue gede di sini, gue sekolah di sini, bokap gue orang sini. Masa ya gue Kota Tangerang nggak? Masa gue majuin futsal Jakarta, gue majuin futsal Bali, sementara Tangerangnya enggak sih. Brunei orang luar negeri gue majuin, masa ini di sininya enggak sih gitu kan. Pasti ini udah ada omongan sih di bawah, si Dean taunya duit, si Dean daerah lain doang ya. Ya ujung-ujungnya pasti nyangkanya adalah gue ke Bali, gue ke Brunei itu karena uang. Padahal gitu. Bukan, karena lu ilmu kali apa? Iya, ilmu, pengalaman itu lebih mahal sih. Ilmu juga bisa gue dapat. Gue belajar hal yang lain di tempat di daerah-daerah situ, di negara itu juga. Gitu sih. Yang terakhir, 5. Independen atau pemerintah? Independen. Iya kan? Salut nih sama orang-orang yang milih independen. Lu kalau ngandelin pemerintah sekarang mau buat apa? Pemerintah itu cuma bisa pemerintah itu salah satu yang membuat kita mendapatkan akses. Iya, cuma dalam arti gini loh, pemerintah itu cuma bisa nyediain sarana prasarana. Itu kewajiban dia. Itu kewajiban dia. Tapi untuk masalah biaya sih gue bilang itu bukan kewajiban pemerintah juga. Ya mereka juga banyak kali anggaran-anggaran yang dia bisa, yang harus diposkan ke beberapa cabang yang lain. Ya kan? Kita juga nggak bisa egois mikirin cuma futsal aja lu teriak-teriak pemerintah, "Woi, futsal nih, woi, futsal nih." Yang lain juga bisa dong teriak-teriak, voli, basket, tenis meja, bisa dong teriak-teriak. Gitu. Jadi lebih baik independen. Lu cari nih lu berdiri sendiri nih. Gimana caranya gue bisa memajukan futsal dengan berdiri sendiri, dengan disupport orang-orang yang hobi futsal, perusahaan yang bisa hobi futsal, perusahaan yang bisa support kan banyak. Kan lu di sini pertanyaannya independen atau pemerintah. Ini biasanya masalahnya ke dana nih. Masalahnya ke dana nih. Pasti. Ya gue nggak setuju kalau dana lu pengen 100% dari pemerintah, gue nggak setuju. Nggak setuju lah. Dia udah cukup punya nyediain infrastruktur aja ya udah alhamdulillah. Sebetulnya gitu ya. Tapi kalau lu dana juga masih ngerogotin pemerintah ya nggak setuju gue. Tapi kita coba geser ke masalah yang lain. Kalau misalnya lu dicomot sama pemerintah, lu masuk ke akuarium media, jadi lu kurang independen. Tapi soal fasilitas dan lain sebagainya lengkap dikasih ke lu. Enggak, pasti gue nggak. Ya namanya juga nggak independen, nggak merdeka dong gue. Gue nggak bisa ngelakuin apa-apa dong. Ngelakuin apa yang sudah cuma digariskan oleh pemerintah. Milih independen. Tapi kalau misalnya di Tangerang ini gue pengen bangun, tiba-tiba pemerintah ya udah ikut gue aja yuk, pakai aturan gue gini, ya udah gue pergi aja lagi. Pergi aja lagi. Gue pengen independen di sini. Gitu. Oke. Karena orang-orang yang ngedukung gue bukan ngedukung ya, yang gue ajak di ini juga nggak ada yang orang pemerintahan kok. Nggak ada yang orang pemerintahan. Orang pemerintahan mungkin Pak Dudung ya, karena dia guru sama Pak Bob, karena dia guru. Kalau Pak Asep kan bukan orang pemerintahan, dia di PLN. Bang Mul juga pengusaha. Gitu. Oke. Luar biasa. Bang Dian, siap. Kita di One Puff ini ada satu tagline, yaitu futsal Tangerang penuh inspirasi. Bisa kita ucapkan bareng? Siap, oke. Apa? Futsal Tangerang penuh inspirasi. Futsal Tangerang penuh inspirasi. Oke. 1, 2, 3. Futsal Tangerang penuh inspirasi. Dadah. Thank you, Coach Dian. Wah, luar biasa, parah.